Halo, selamat jumpa kembali sahabat OPKM. Selamat datang dalam podcast obrolan penyuluh Katolik Medan. Podcast yang mengajak kita untuk menyelami kekayaan tradisi gereja Katolik. Sahabat semua, bulan ini sebagaimana kita tahu disebut adalah bulan Rosario. Bulan Oktober dalam gereja Katolik adalah bulan Rosario. Dan begitu banyak umat Katolik di seluruh dunia mendoakan, mendaraskan untayan doa Rosario dengan penuh penghayatan. Namun, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda sebuah pertanyaan mungkin sangat sederhana tapi mendalam? Mengapa dalam satu rangkaian doa Rosario yang biasa kita doakan, kita mengucapkan persis 50 kali doa Salam Maria? Nah, untuk membahas ini, membahas misteri angka ini, saya sudah bersama dua narasumber kita. Di sini ada Pak Roni Antonius Tanggang dan Bapak Leonhard Hutagalung. Mereka berdua adalah penyuluh agama Katolik Kota Medan. Selamat datang Pak Anton dan Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin bertanya pertama kali kepada Pak Anton. Mari kita mulai dari aspek sejarah. Sebagaimana teks-teks yang kita punya, yang sudah kita temukan, kita baca, disebutkan bahwa 50 Salam Maria itu sebenarnya berakar dari tradisi yang jauh lebih tua, yaitu 150 Mazmur Daud. Bisakah dijelaskan Pak Anton, kira-kira bagaimana sejarah ini bisa dihubungkan? Oke, terima kasih kepada Pak Marulam. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ini kita memiliki kitab suci, ya. Dalam kitab suci ini salah satu kitab itu namanya kitab Mazmur. Dimana kalau kita lihat kitab Mazmur itu ada 150 pasal. Ya. Kitab Mazmur. Jadi Mazmur 1 sampai dengan Mazmur 150. Ya. Jadi ini ada kaitannya dengan sejarah doa Rosario. Kenapa? Karena pada waktu terbentuknya atau waktu adanya doa Rosario ini, yang mereka doakan itu adalah 150 Mazmur ini. Oh. Jadi bukan seperti yang sekarang. Iya, sekarang kan 50 Salam Maria. Kalau dulu tidak, para biarawan-biarawati khususnya Dominikan, mereka pada waktu itu awal mulanya mendoakan 150 Mazmur ini, mendaraskan 150 Mazmur ini. Tetapi pada waktu itu ada keterbatasan. Oke. Keterbatasannya yang pertama itu masalah mereka tidak semua bisa membaca. Oh. Lalu yang kedua, Mazmur harus dibaca ya? Dibaca. Ya, waktu didaraskan. Oke. Lalu yang kedua, mereka semua tidak memiliki buku kitab suci seperti kita sekarang ini. Iya. Jadi karena waktu itu ya Alkitab itu ada di biara-biara. Iya, sangat langka tidak pada ada waktu di itu, ya. Di rumah-rumah umat seperti sekarang kan? Seperti sekarang ini. Iya. Jadi makanya yang 150 Mazmur itu digantilah. Oke. Pertama dia diganti menjadi doa Bapa Kami. Oke. Yang kita sebut dengan Pater Noster. Nah, jadi dalam abad yang ke-15 sampai dengan abad ke-17 doa Bapa Kami itu digantilah dengan doa Salam Maria. Salam Maria. Kalau kita masih ingat itu peristiwa kemenangan tentara-tentara Kristen di Lepanto. Di Lepanto ya. Itulah mulainya devosi kepada Bunda Maria. Rosario, makanya yang sebelumnya 150 Bapa Kami itu Pater Noster itu digantilah menjadi 150 Salam Maria. Dan tidak perlu dihafal karena dibaca karena bisa dihafal ya. Karena bisa dihafal. Bisa dihafal ya. Jadi, beda kalau menggunakan 150 Mazmur nggak mungkin dihafal. Tapi waktu itu buku tidak ada ya. Oke, ya menarik sekali ya. Jadi mereka sebenarnya mencari cara untuk mengganti 150 Mazmur itu. Iya. Begitu ya. Baik. Dari 150 Mazmur itu, bagaimana ia menyusut menjadi 50 yang kita kenal sekarang dengan satu Rosario. Dari 150 jadi menjadi 50. Kira-kira bagaimana penjelasannya? Kita ingat tahun ini
tahun ini adalah tahun jubilium. Betul. Tahun jubilium Tahun itu kan jubilium. kata dasarnya itu kan jobel. Yobel ya. Betul, Dalam ya. kebiasaan orang Yahudi pada masa lalu, masa lampau, Jobel itu kan tahun rahmat, Tahun pengharapan di mana Jobel itu artinya 50 tahun. 50 tahun. Nah, Ya, jadi betul. karena kata 50 ini yang merupakan angka penting Iya. dalam sejarah bangsa Yahudi, tadi kaitannya dengan tahun Jobel itu, Iya. maka yang 150 Mazmur itu dibedakanlah dia menjadi 50, 50, 50. Oke. Makanya dulu sebelum Paus Yohanes Paulus yang kedua, doa rosario itu kan ada tiga peristiwa besar itu. Oke. Peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. mulia. Iya, iya. Jadi di mana setiap peristiwa besar itu ada 50 50. salam, Salam Maria. Di mana satu peristiwa kecil 10 kali salam Maria. Betul. 10 kali 5, 50. Oke ya, jadi rupanya pembagian 150 menjadi 50-50 tadi ada hubungannya dengan 3 misteri dalam doa rosario yang kita doakan sebelum ditambahkan satu dengan peristiwa cahaya itu ya. Tapi ada kaitannya juga dengan kata Jobel. Jobel ya. Nah, Ya, sangat menarik, sangat menarik. Baik. Ini saya mau tanya ke Pak Leo sebagai orang zaman ini, Pak Leo ya, orang modern ya. Sekarang kita hidup di dunia modern. Nah, pengulangan 50 kali salam Maria ini terasa kan menjadi monoton. Anak-anak zaman sekarang kan, orang-orang zaman sekarang tidak betah untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang terus-menerus. Nah, kira-kira apa sebenarnya makna teologis dan spiritual dari pengulangan 50 kali itu? Ya, terima kasih Pak Marulam terkait dengan pertanyaan Bapak, yaitu ada perasaan monoton ya Betul. di zaman sekarang yang berdoa rosario itu mengulang kata yang sama. Betul. Sebenarnya itulah kata kunci bagaimana kita memahami rosario sendiri. Pengulangan itu adalah sebuah irama hati, bukan sebuah kebosanan. Oke. Apa itu irama hati? Kita bisa merasakan bahwa dalam tradisi doa timur, pengulangan adalah cara untuk menenangkan pikiran dan memfokuskan hati. Iya ya. Ya. Ibarat nih air yang menetes terus-menerus mengenai sebuah batu. Pada akhirnya batu itu akan terkikis. Iya. Begitu juga lah hati kita, ketika kita mendaraskan itu, maka hati kita pun yang keras akan terkikis juga. Oh, menarik sekali ya penjelasannya itu ya. Jadi pengulangan ini sebenarnya bukan dalam arti apa ya, bertele-tele ya. Ya, Bukan untuk menunjukkan bahwa rosario ini sebuah untayan doa yang bertele-tele, tapi lebih pada irama hati untuk melunakkan hati, melatih juga ketabahan, melatih juga kesabaran, dan bisa membuat yang keras menjadi lunak. Iya. Ada juga maknanya luar biasa ya. Jadi artinya fokus kita sebenarnya bukan pada kata-kata kan? Bisa dikatakan begitu? Ya, tepat sekali. Ya. Tepat sekali. Jadi Paus Yohanes Paulus kedua dalam surat apostoliknya namanya Rosarium Virginis Mariae Ya. menegaskan di sana bahwa rosario adalah doa yang berpusat pada Kristus sendiri Oke. yang direnungkan bersama Bunda Maria. Wah, menarik sekali. Jadi 50 salam Maria itu adalah latar belakang yang tenang membantu kita memandang 5 peristiwa, yaitu 5 misteri kehidupan Kristus. Oke. Dari kabar sukacita sampai pada kabar Kemudian. kemuliaannya. Oh, menarik sekali ya. Ya. Kalau Pak Roni, Pak Antonius gimana? jadi Paus Yohanes Paulus kedua itu ingin mengembalikan semangat itu. Oh, Jadi bahwa rosario itu bukan sekedar untuk hitung-hitungan doa, iya, bukan iya, iya. hitungan, tapi sebenarnya rosario itu adalah satu doa kontemplasi. Kalau dibilang sih sekolah kontemplasi. Kenapa dibilang sekolah kontemplasi? Karena sekolah itu kan tempat kita belajar. Betul, betul. Jadi melalui kita berdoa rosario, kita belajar untuk bisa menenangkan diri dan juga melihat
hidup Yesus melalui mata Bunda Maria sebagai Wah. sebagai ibu kita. Di mana Iya, kita masih ingat kan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, ia menyimpan perkara itu dalam hatinya. hatinya. Oh, luar biasa ya. Jadi memang pengulangan 50 kali Salam Maria itu bisa menjadi semacam kata-kata yang bertenaga karena itu diulang-ulang, yang mengantar kita masuk ke kedalaman misteri keselamatan kita yang dibawa oleh Yesus sendiri. Baik. Nah, selain asal-usul historis sejarah tadi, coba mari kita bahas dulu makna simbolisnya ya. Angka 50 ini punya makna yang sangat dalam kitab suci. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anton Ya, mengenai Yobel tadi ya. Yobel. Jadi 50 itu ada hubungannya dengan tahun Yobel. Jadi angka 50 memiliki makna simbolis yang sangat kuat. Pak Anton atau Pak Roni tadi sudah menjelaskannya. Dalam tradisi Yahudi, tahun ke-50 itu adalah tahun Yobel. Oke. Apa itu tahun Yobel? Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Ya. Semua, apa maksudnya tahun pembebasan? Pembebasan itu semua utang dihapus. Kemudian tanah dikembalikan. Kemudian para tawanan juga dibebaskan, dipulangkan. Pulang ke guna pasogit masing-masing. Iya. Jadi pengalaman masing-masing. karena itu sungguh-sungguh tahun pembebasan, maka itu pun disebut sebagai tahun rahmat. Luar biasa makna spiritual dari Rosario-nya. Kira-kira kalau kita hubungkan dengan Rosario, pembebasan apa yang kita dapatkan dengan mendaraskan Rosario berulang untuk melunakkan hati tadi ya, sebagai bagian dari kontemplasi ya, menahan diri, mencoba untuk tenang, itu bukan perkara yang gampang sebetulnya kan. Tapi kira-kira apa hubungannya dengan pembebasan tadi? Jadi kalau kita bicara mengenai Jobel, jadi kan ini berkaitan dengan tahun jubel yang dimaknai dalam konteks orang Yahudi. Jadi gereja hanya mengambil istilah Jobel itu. Oke ya. Itu. Ya, jadi makanya karena Jobel itu adalah tahun ke-50, maka doa Salam Maria itu dibagi-bagilah dia ke 50 doa Salam Maria. Ya. Jadi makanya Silakan Pak Leo, tembak. 50 Salam Maria yang kita daraskan dalam satu rangkaian Ya. dapat dimaknai sebagai perjalanan rohani menuju Yobel batin. Oh iya. Jadi dapat. tadi ya Yobel itu pembebasan ya, tapi kalau kita maknai dengan adanya doa Rosario itu pembebasan dari dosa, Oke. keraguan, dan juga ketakutan, dan itu kita peroleh melalui perantaraan Bunda Maria dan rahmat Kristus sendiri. Iya. Jadi setiap 10 Salam Maria adalah 10 langkah menuju kepenuhan rahmat itu. Wah, luar biasa. Ini memberikan perspektif yang luar biasa. 50 bukan sekadar hitungan angka ya, tetapi simbol kepenuhan rahmat dan pembebasan. Ya, luar biasa ya. Jadi 50 Salam Maria, Yobel, pembebasan. Ketika kita mendoakan 50 kali Salam Maria, seharusnya kita juga di situ mendapatkan Yobel batin, pembebasan batin, pelepasan dari dosa, dan kedekatan kita kembali kepada jati diri kita sebagai citra Allah ya. Baik, ini Pak Anton sebagai penutup ya, Paus Fransiskus menyebut Rosario sebagai doa hati. Tadi juga sudah disinggung tentang sekolah. Ya, sekolah kan tempat kita untuk belajar. Nah, bagaimana Rosario dengan 50 Salam Maria ini menjadi dengan sekolah Maria? Oke, terima kasih. Tadi kan saya sudah sampaikan tentang sekolah. Sekolah itu adalah tempat kita belajar. Oke, ya, betul. belajar untuk meniru teladan. Jadi sekolah guru misalnya kan. Jadi Maria itu adalah teladan iman yang paling sempurna. Dengan mendaraskan 50 kali Salam Maria sambil merenungkan 5 peristiwa, kita secara bertahap belajar bagaimana Maria menghadapi situasi suka, menghadapi situasi duka, terang dan kemuliaan dalam hidupnya. Oke ya, jadi kepenuhan hidup kita ya. Kalau Pak Le sendiri,
Bisa ditambahkan penjelasannya? Ya, struktur doa ini kalau kita lihat ya, itu kan 1 doa Bapa Kami. Doa Salam Maria itu ya, apa ya? Iya. Rosario ya. Ya, struktur doa Rosario. 1 doa Bapa Kami, diikuti 10 Salam Maria, dan 1 doa kemuliaan. Iya. Oke. Memaksa kita untuk seimbang dalam merenungkan seluruh hidup Kristus. Kita tidak hanya fokus pada penderitaan Kristus, tetapi juga pada sukacita dan kemuliaannya. Ini adalah kurikulum yang diajarkan oleh Bunda Maria sendiri. Iya ya, jadi kan Bunda Maria kan mengambil partisipasi sepenuhnya dalam sengsara kemuliaan Kristus. Iya. Perjalanan hidup Kristus, Betul. Maria hidup Iya. dan hadir sepenuhnya kan. Iya. Jadi dengan doa Rosario juga bisakah kita maknai kita juga harus hidup dan berjalan bersama dengan Yesus yang menderita dan mendapatkan kemuliaan. Iya, bersama dengan Bunda Maria kita Oke. kita bisa melakukannya. Oke ya, jadi bisa dikatakan ya ketika jari-jari kita bergerak satu demi satu dari butir yang satu ke butir yang lain, ya kita tidak hanya mengulang kata-kata, ya kita tidak hanya mengulang kata-kata, tapi menyelaraskan irama hati kita dengan irama hati Maria dan Yesus dalam perjalanan hidup mereka. Tidak semuanya bahagia, tapi banyak juga penderitaan. Namun semua dijalani dengan penuh harapan ya, seperti tahun Yubel tahun ini, Iya. pengharapan yang tidak mengecewakan. Bagaimana? Betul sekali. Jadi setiap butir ketika kita mendoakan Salam Maria dalam doa Rosario, itu adalah satu langkah kecil menuju kedalaman iman, satu bisikan cinta kepada Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Luar biasa ya. Jadi sahabat OPKM yang terkasih, sebuah kesimpulan yang indah telah kita ambil ya. Kita di sini memahami sekarang bahwa 50 Salam Maria dalam setiap kali kita mengadakan doa Rosario adalah sebuah tradisi yang lahir dari kebutuhan umat awam pada masa itu, yang dijiwai oleh spiritualitas kontemplatif ya. Awalnya seperti tadi sudah disampaikan oleh para narasumber hebat kita ini, bahwa 150 mazmur itu didoakan dan didaraskan oleh para biarawan. Ingat ya, dahulu di Jabat Pertengahan semua kemajuan pengetahuan itu berpusat di biara-biara. Tetapi kerinduan awam untuk juga terlibat dalam doa ini besar. Karena mereka tidak memiliki bahan, maka mereka mendoakan tadi Paternoster, Bapa Kami, dan sekarang diganti menjadi Salam Maria. Salam Maria bisa dihafal, tidak perlu dibaca. Kalau sudah dihafal, bisa diulang-ulang. Dan semua doa Rosario ini adalah simbol kepenuhan rahmat kita. Bersama Maria kita menuju kepada Allah. Pak Antonius dan Pak Leo, terima kasih banyak telah memberikan pencerahan tentang doa Rosario. Mengapa 50 kali doa Rosario atau Salam Maria didaraskan setiap kali kita melakukan satu rangkaian doa Rosario? Sekarang telah terjawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sahabat OPKM bisa menangkap sedikit sekarang bagaimana 50 Salam Maria ini kita daraskan saat ini. Terima kasih kepada dua narasumber kami yang hebat ini, dan kita akan tetap tampil hadir dalam podcast OPKM di edisi selanjutnya. Salam jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Dadah.